Spektator adalah penikmat, penonton, pemirsa, atau pengamat sebuah karya. Dalam spektator, ada beberapa teori yang berhubungan dengan pengalaman estetis. Pertama, yaitu disinterested atau tanpa pamrih, merupakan teori pengalaman estetis yang terkenal dan banyak dikritisi. Kedua, simpatis dan empati, merupakan perasaan seseorang yang terkait dengan perasaan orang lain. Ketiga, jarak psikis, merupakan kesadaran penonton tentang pemisahan antara realitas kehidupan dengan realitas emosi saat menghadapi karya seni. Keempat, kontemplasi. Kontemplasi tidak dipahami secara seragam. Menurut Plotinus, kontemplasi tidak perlu mengambil bentuk ekstrim sebagaimana laku seorang pertapa, namun dapat dicapai dengan disiplin intelektual. Pengalaman estetis mempertimbangkan dengan beberapa hal, yaitu yang pertama, efek penandaan dalam persepsi. Efek penandaan atau simosis ini dapat berupa efek emosional, efek logikal, maupun efek energetis. 2. Efek logikal sebagai pembukaan pengalaman estetis merupakan efek berupa pemikiran atau kognisi yang timbul dalam bentuk subjek ketika menghadapi objek. Ketiga, energetis sebagai penyerta pengalaman estetis. Efek energetis merupakan efek berupa gerakan pada subjek yang terjadi saat berhadapan dengan objek. Efek emosional dan pengalaman estetis. Efek emosional adalah efek yang berupa perasaan ketika subjek menghadapi suatu objek. Contoh, ketika bertemu dengan seekor ular, maka orang tersebut merasa ketakutan. Dalam efek emosional ada pembagiannya, yaitu 1. Emosi. Emosi dapat dipandang sebagai perasaan mendalam yang diikuti dengan perubahan elemen kognitif maupun fisik. 2. Emosi dalam pengalaman estetis. Pengalaman estetis dapat berupa emosi estetis maupun emosi formalitas. Emosi estetis simpatis merupakan emosi kemenarikan yang disertai emosi kesedihan, kesenangan, kegembiraan, sejenisnya. Emosi estetis formalitas ini spektator hanya merasakan emosi kemenarikan tanpa disertai dengan empatis. 3. Faktor penentu kemunculan pengalaman estetis. Pengalaman estetis ini muncul karena spektator mengindrakan suatu objek estetis dan objek tersebut memiliki properti estetis yang selaras dengan nilai estetis yang ia miliki. 4. Itu penginderaan dalam estetis. Secara teorik, penglihatan dan pendengaran ditempatkan pada level yang tertinggi. Keduanya dikategorikan yaitu high sense, sedangkan penciuman, pengecap, dan peraba dianggap sebagai lower sense. Pengamatan sebagai profesi, yaitu setiap orang dapat menjadi spektator yang merasakan pengalaman estetis. Dan sementara itu, spektator tidak berhenti hanya menikmati pengalaman estetis, tetapi juga menjadikannya sebagai kegiatan profesional atau menyampaikan pengalaman dan pemahaman tentang karya seni pada orang lain. Kritik seni tidak sekadar mencari kesalahan suatu karya seni, namun juga kehebatannya. Tujuannya adalah untuk memberi pemahaman tentang karya seni dan latar belakang penciptaannya. Kreator adalah subjek yang menciptakan objek estetis yang bersifat aktif. Kreator yang secara intensif melakukan penciptaan karya seni dalam kehidupannya akan diberi gelar seminar. Kreator berasal dari bahasa Latin cred, yang pada abad ke-14 diadopsi ke dalam bahasa Inggris yang berarti membuat sesuatu. Potensi pada seniman. Potensi pada seniman memiliki 3 halnya, yaitu yang pertama, bakat. Bakat secara umum, bakat sering dikatakan sebagai suatu pewarisan kemampuan. Yang kedua, pribadi yang kreatif. Ciri pribadi kreatif adalah didefinisikan oleh berbagai pemikir seperti Joye Wyckoff yang menerangkan 4 ciri kreatif, yaitu berani, ekspresif, humoris, dan intuitif. Yang ketiga, pengalaman artistik merupakan hal-hal yang dirasakan, dipikirkan maupun dikerjakan seniman terkait penciptaan karya seni sebagai objek estetis. Lalu ada juga pembagian lainnya seperti prapenciptaan. Prapenciptaan terbagi menjadi 2. Pertama, pengalaman estetis seniman.
yaitu seniman dapat terbangkitkan pengalaman estetisnya dari sumber apapun, dari objek estetis natural maupun kultural. Kedua, motivasi. Beberapa teori motivasi penciptaan karya seni telah dimunculkan, misalkan teori bawah sadar, ekspresi, bermain, dan waktu luang. Penciptaan. Bersinggungan dengan alat material dan teknik. Saat berkarya, seniman akan memanfaatkan alat menggunakan material yang diolah dalam teknik tertentu agar terwujud sebagai karya seni. Komunikasi, ekspresi, imajinasi, dan fantasi mereka mengerti lagi dengan penjelasan tentang kreator. Mereka berterima kasih kepada orang tersebut dan pergi.